Muhammad bin Ali bin Hajar al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Ila an qala wa 'anin nabi alaihi salam annahu qala as-salatu imaduddin was-samtu afdal was-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabb was-samtu afdal was-sawmu junnatun minan nar was-samtu afdal wal jihad sinamuddin was-samtu afdal. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok adem ya? Mau tolong takmir AC-nya dipelanin. Anginnya Masya Allah. Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani, beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, as-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Kalau diibaratkan agama itu sebagai rumah, maka tiang yang menyangga kekuatannya itu salat. Makanya Rasulullah dalam sabda yang lain mengatakan as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha ay dhayya'aha faqad hadamad-din. Salat tiang agama, yang menegakkan berarti menegakkan agamanya, yang meninggalkan berarti menghancurkan agamanya. Kita enggak berpikir, kadang-kadang menyangka bahwa dikira yang menghancurkan agama ini hanya musuh-musuh Allah. Mereka orang-orang kafir yang memerangi kita. Enggak, di tengah-tengah kita umat Islam ini sendiri ada yang ingin menghancurkan agama Allah. Siapa? Orang-orang yang meninggalkan sholat. Kata Rasulullah, faqad hadamad-din, menghancurkan agama. Maka daripada itu kita diingatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiangnya agama itu sholat. Kalau orang sudah pada ninggalin sholat, agama ini lemah. Tapi apabila kita sholat, agama ini menjadi kuat. Makanya kan betul perkataan para ulama, orang kafir enggak takut kalau kita bikin nuklir. Orang kafir enggak takut kalau kita mempunyai ekonomi yang kuat, masih enggak takut. Sains yang sangat, teknologi yang sangat mutakhir, enggak takut. Yang ditakutkan mereka musuh-musuh Allah, Zionis Yahudi, adalah kita umat Islam sholat subuh seperti sholat Jumat. Nek wis Masjid An-Nur niki hadirin, sembayang subuhne sampai tingkat loro, baru mereka takut. Saya pernah webinar niku seminar online dengan para dokter-dokter, orang-orang pintar. Mereka berkata seperti ini, Islam ini sekarang enggak kuat seperti dulu. Islam ini enggak disegani seperti dulu. Kenapa tahu? Karena umat Islam ketinggalan teknologi dan sainsnya. Coba lihat di zaman Abbasiyah, Ibnu Sina, Khawarizme, kemudian Al-Jabar dan lain-lain, teknologi semua dipegang umat Islam, makanya orang kafir segan. Jadi ini umat Islam ini merosot
Karena umat Islam ini ketinggalan dalam teknologi. Saya jawab salah. Enggak. Umat Islam ini kuat kalau hubungannya sama Allah kuat, lemah kalau hubungan sama Allah lemah. Titik. Karena hubungannya teknologi dan lain-lain itu. Anda mau kasih bukti, saya kasih bukti. Siapa bilang zamannya Abbasiyah kita itu kuat? Kuat itu di zaman Rasulullah. Di perang Badar itu cuma punya satu kendaraan, mengalahkan seribu lebih orang kafir ketika itu yang punya ratusan kendaraan. Ketika kita umat Islam kuat hubungannya dengan Allah, kita kuat. Tapi kalau sudah lemah hubungan kita dengan Allah, kita lemah. Makanya Rasulullah mengulang-ulangi dalam hadisnya, mal fakru akhsha alaikum, kilurungokno. Aku enggak takut ekonomi umatku itu lemah, saya enggak takut. Tapi yang aku takutkan idza busitot alaikumud dunya, kalau sudah dibentangkan atas kalian dunia sebagaimana terbentangnya kepada umat-umat terdahulu, fatanafasuha mithla ma tanafasuha, maka kalian bersaing cari dunia sebagaimana mereka bersaing cari dunia, fatuhlikukum kama ahlakatum, dan hancurlah kalian sebagaimana mereka hancur. Umat Islam ini selalu lemahnya karena hubungannya sama Allah lemah dan cinta dunianya bertambah. Wesiku. Itu selalu. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada di Adabul Mufrad. Idza tarakat ummati al-amra bil ma'ruf, idza 'azzamat ummati ad-dunya nuzi'at minhum haibatal Islam. Kalau umatku sudah mengagungkan dunia, dicabut dari umatku haibah kewibawaan Islam. Jadi Islam kita, umat Islam ini hadirin, kuat kalau hubungan kita sama Allah kuat. Tapi kita lemah kalau hubungan kita sama Allah lemah. Kurang kuat apa zamannya Utsmaniyah? Kurang kaya apa umat Islam ketika itu? Runtuh dan hancur. Kenapa? Saya lihat sendiri. Waktu saya ke Istanbul, aslinya itu Istanbul, sama Mustafa Kamal Taturk diganti Istanbul. Aslinya itu Istanbul. Bul dalam bahasa Turki itu artinya kota. Islam, Istanbul kota Islam. Mustafa Kamal Taturk ini sekuler, nggak senang sama Islam. Akhirnya dirubah jadi Istanbul. Ini Mustafa Kamal Taturk ini yang menghancurkan atau menutup khilafah ketika itu. Khilafah Utsmaniyah. Terakhir khilafah dari Islam, tapi bukan khilafah yang alaman haji nubuah, tapi cuman sekedar kerajaan Islam. Saya namanya kan sulit, jeneng-jenenge di Turki ku rada repot. Kalau yang sebelumnya istananya Top KP, Top KP, istilah namanya Top KP, itu yang di situ ada peninggalan Rasulullah disimpan. Itu istananya Utsmaniyah pertama. Kemudian berpindah yang baru ini loh toko emas rek. Apa jenenge gocekane lho, pagere lho toko emas. Sekarang jadi museum. Ya. Pagernya itu dari emas. Mereka berkata,
Dulu ketika istana itu di top KP, kuat umat Islam. Tapi ketika berpindah dengan yang baru, bergelimang emas-emasan dan semuanya, hancur dan runtuhlah umat Islam. Jadi intinya ngono. Agama ini tegak dan kuat apabila hubungan kita hamba Allah dengan Allah kuat. Wis, ikut titik, nggak bisa diganggu gugat. Nggak ada salah kalau yang bilang Islam itu kuat kalau teknologinya mutakhir, teknologinya maju, nggak kalah sama orang. Enggak. Hei, wong Mekah iku lak jahiliyah. Gimana bisa nguasai Persia dan Romawi yang jauh peradabannya lebih maju? Coba dipikir. Nabi Muhammad itu ketika berhijrah ke Madinah dalam beberapa peperangan itu masih banyak sahabat yang baca nulis gak bisa. Sampai akhirnya tawanan perang itu diberi kebebasan kalau ngajari baca nulis para orang-orang muslimin. Kon kepingin bebas yo, iki lho, wong 10 iki ajarno nulis sampai maca, lek iso nulis maca kabeh mulya. Menunjukkan saking keterbelakangan mereka dalam pendidikan. Tapi mereka punya hati yang nyambung sama Allah, punya hati yang kuat hubungannya sama Allah. Mereka itu yang menundukkan Persia, negara terbesar terkuat di dunia ketika itu setelah Romawi. Sing gak iso maca, gak iso nulis sih. Mana siapa yang bilang harus teknologi kuat dan lain-lain? Kita umat Islam teknologi mesti maju dan lain-lain iya, tapi kalau itu menjadi sebab maju dan tidaknya Islam tidak. Maju dan tidaknya Islam tadi itu loh. As-sholatu imaduddin. Sholat ini tiangnya agama. Sholat itu hubungan seseorang dengan Allah. Kalau umat sekarang ini ninggalin sholat biasa hadirin, gimana mau maju umat Islam, gimana mau kuat kita umat Islam? Maka itu kalau kita mau kuat, seperti yang dikatakan, sholat 5 waktu di masjid, tidak meninggalkan sholat umat Islam, insya Allah Allah akan memperkuat tiang-tiang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wassomtu afdol, perkataan somtul afdol, dan diam itu lebih afdol. Maknanya sholat yang dilakukan diam-diam itu lebih afdol, yaitu sholat sunnah. Kalau sholat wajib itu afdolnya dilihat orang, seperti kita di masjid gini. Ono wong di kono dijak sembahyang di masjid gak gelem. Mas sampean omahe sebelah masjid, opo gak nang masjid? Gak enak aku dideloki wong kowe riak ngono lho. Nek sholat wajib gak ada riak. Afdol di sini, Anda saja yang harus bersihkan hati, tapi sholat di sini. Kalau sholat sunnah, afdolnya tengah malam, nanti 2:30 malam. Apa anginnya kayak gini, adem-adem kayak gini. Ini afdol, wassomtul afdol, dan disembunyikan itu lebih afdol sholat. Paling afdolnya ibadah badaniyah itu sholat. Ibadah badaniyah itu sholat, zakat, sedekah, dan lain-lain. Paling afdol ibadah badaniyah itu sholat. Dan sholat paling afdol itu yang wajib. Kemudian yang sunnah, sunnah yang paling afdol yang dilakukan di tengah malam, qiyamul lail. Itu paling afdolnya sholat. Kenapa? Karena aman dari mata manusia, aman dari riak. Nek wis aman teko riak, aja isuk diceritakno wong, aku mambengi kon gak roh. Pas salat bengi lho, tanganku kok seleu. Lha apa kon ngomong mambengi tanganku keseleu lak mari kok ceritane ana salat maleme barang iku. Nggih. Makanya wasomtul afdol, sembunyikan lebih afdol. Ibadah nggak usah diceritain orang. Sholat tiangnya agama dan dilakukan secara diam-diam afdol. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, dan sholat itu fungsinya adalah mencegah orang untuk berbuat keji dan berbuat mungkar. Beb, tonggo kula niki masya Allah beb, STMJ, sholat terus maksiat jalan.
Gimana ini? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Berarti sholatnya itu belum sempurna, bisa jadi. Tapi sholat mesti lebih afdal daripada ditinggalkan. Terus sholat. Lama-kelamaan sirnya ibadah itu nanti akan nampak. Guru saya bilang, orang itu nggak tahu. Kadang kita itu melakukan satu ibadah menjadi sebab hidayah kita, sebab kita husnul khatimah. Makanya la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Kebaikan sekecil apapun jangan kau sepelekan. Kita nggak tahu. Siapa tahu sholat yang kita lakukan di masjid, yang walaupun kita kadang masih main riba, kadang-kadang juga main togel, kadang-kadang yosek ngombe, tetap sholat toh. Mungkin insya Allah sebab satu sholat yang diterima hilang kabeh hadirin. Biasa togel, biasa mabuk, biasa sembarang kali hilang gara-gara satu sholat yang menjadi sebab hidayah. Tapi kalau sudah ngelakoni iki kabeh sholat gak lho nemen maneh iki. Tidak ada harapan dapat hidayah, kecil dapat hidayahnya harapannya. Tapi kalau masih sholat, luas untuk dia mendapatkan kesempatan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat tiange agomo lakukan secara sembunyi, itu lebih afdol. Yang kedua, as-shadaqah tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah itu sebab kita memadamkan murkanya Allah. Sedekah. Gusti Allah niki paling seneng kalih hambane sing loman. Nggih. Allah itu enggak akan murka dengan hambanya yang dermawan. Anda tahu enggak di Quran ada yang namanya Samiri, musuhnya Nabi Musa itu. Ya. Musuhnya Nabi Musa yang Nabi Musa ingin menyendiri, kemudian dititipkan Nabi Harun. Nabi Harun jadi wakilnya, titip ya. Harun titip tak tinggal tapi titip umat iki wis mlebu Islam kabeh lho ya, hati-hati lho. Saya mau dekatkan diri sama Allah. 40 hari saya balik. 40 hari balik. Hampir separuh murtad kabeh. Gara-gara wong siji jenenge Samiri. Aku sing bingung diundang daerah Blitar, sing ngundang Haji Samiri, bingung aku. Sampai niki mungsuh Nabi Musa. Lho bapakmu kok iso jeneng Haji Samiri lho ya apa? Mboten semua Habib. Bapak riyen pas maringi jeneng kula niku langsung buka Quran metu Samiri. Oh, eman nggih, Ji, eman Ji. Lho kok eman nggih? Coba pas buka Firaun lah enak. Nggih. Samiri itu namanya musuhnya Nabi Musa hadirin. Musuh bubuyutan yang sudah Nabi Musa betul-betul gregetan ambek wongi. Bayangkan Nabi Musa dakwah musuh Fir'aun dikejar-kejar setengah mati Nabi Musa ini. Wis mlebu Islam dimurtad nombek Samiri. Oh, cara murtadkannya gimana hadirin? Dalam riwayat disebutkan Samiri itu menemukan sisa pasir yang dipijak oleh buruk. Buruk ini pas naik itu saking cepetnya wut tanah ini gerak terus, obah terus. Dilihat oleh Samiri tanah itu diambil. Setelah diambil, Samiri minta orang-orang ngumpulin emas. Emas itu dilebur, sama Samiri dikasih apa? Sama Samiri dikasih pasirnya buruk tadi itu. Akhirnya tahu enggak? Jadi ejil. Ejil itu apa? Anaknya sapi. Pedet, nggih. Anak sapi kecil
tapi di dalamnya ada kandungan pasirnya yang besar, bekas pijakannya buruk. Akhirnya sapi ki soba. Dan kalau ditanyai sapi, ya apa tak rabi ki ya? Ojo. Sapi tak rabi ki ya? Iya. Bisa jawab hadirin. Obat terus iki. Jadi kayak ada nyawanya gitu loh. Mboten kok endi otoke Samiri iku. Nggih, paling dibisi iblis iku. Kan gitu-gitu biasanya iblis masuk. Gara-gara sapi ini orang baru masuk Islam, istilahnya mu'allaf. Masih lemah keimanannya. Lihat emas, patung emas bisa ngomong, bisa ini, ya murtad lagi mereka. Nabi Musa pulang. Nabi Harun saudaranya beliau itu yang dititipkan ke Nabi Harun kan. Ditanya, gimana Harun? Waduh, berat. Berat napa? Meh separuh umat iki murtad maneh. Hah? Kon gak iso dititipi dalam riwayat kuaplok Nabi Harun. Ambek Nabi Musa itu keras orang. Kemudian, maaf Musa, saya sudah berupaya, saya sudah dakwah, saya ingetin mereka, nggak bisa. Saya nggak diam, jangan dikira saya diam, saya ngingetin. Ngamuk Nabi Musa hadirin. Lapor teng Gusti Allah, ya Rob, ahlik Samiri, musnahkan Samiri ya Rob. Siksa, azab dia ya Rob. Nabi-nabi terdahulu itu kalau sudah minta sama Allah azab, diazab wis. Dijawab sama Gusti Allah, Musa, kalau nanti di akhirat aku azab, aku siksa dia. Tapi di dunia saya nggak akan pernah mengazab Samiri. Loh, Gusti, ya Allah, Samiri itu menjadi sebab hamba-hambamu murtad. Iya, saya tahu. Kenapa kau nggak siksa, nggak kau celakakan dia, kau hancurkan, kau binasakan Samiri? Samiri punya satu sifat yang membuat saya nggak mau melakukan siksaan kepadanya di dunia. Bingung Nabi Musa, apa sifatnya Samiri? Samiri yang walaupun seperti itu bejat, tapi dia itu kalau malam suka ngasih sedekah dengan sembunyi-sembunyi kepada fakir miskin. Yang sebab itulah saya nggak mau nyiksa dia. Hadirin, iki Samiri loh hadirin. Nggak disiksa sama Allah gara-gara loman. Apalagi kita yang beriman sama Allah terus loman. Pasti dicintai oleh Allah. Makanya wong loman niku dicintai Allah, nggih dicintani menungso. Wong medit dibenci Gusti Allah, nggih dibenci mbek menungso. Nih. Sampai lek ono kabar kematian niku fulan mati, opo kok fulan ya? Kok gak sing medit iki berangkat ngene. Nih. Ono krungu fulan kena corona, duwe emane rek corona salah alamat rek. Coba haji sing medit iku lak enak nggih. Dibenci orang kalau orang itu pelit, tapi kalau orang itu dermawan, dicintai Allah dan dicintai makhluk. Ya. Maka itu disebutkan di sini as-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabb, sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah. Sedekah dibagi dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah yang wajib itu apa? Zakat. Bagi zakat mal, zakat fitrah itu sedekah yang wajib. Kemudian zakat sunnah. Sunnah niki sedekah biasanya niki. Menyisihkan sebagian harta untuk sedekah niki sunnah. Tapi walaupun sunnah sedekah tersebut memadamkan kemarahannya Allah, murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassamtul afdal, dan sedekah itu paling afdalnya lagi dilakukan diam-diam hadirin.
Saya pernah menyampaikan di sini berkali-kali. Kalau sedekah itu jangan diumumkan, khususnya di masjid. Mbok anggap Gusti Allah lek gak diumumno ndek mik gak ero. Sedekah 250.000 rupiah yang pahalanya dihadiahkan untuk almarhum Haji Fulan. Lha opo? Sampeyan duwe dhuwit iku lho kotakan wake nek mburi ku, lebokno ndek kono 200.000 niato ya Allah iki gawe bapakku iki gawe haji iki tek mari. Langsung nyampe pahalanya kepada Haji Fulan itu. Enggak harus ditulis di mik diumumno haji ini hadiahnya kepada Haji Fulan enggak perlu hadirin. Apa lek gak diumumno lewat mik iku malaikat gak nyampe no. Eman malah justru yang seperti itu akan menyia-nyiakan pahala. Pokoknya mau amal, mau apa, masukkan. Mau amal lewat apa? Mobil banking sekarang, masya Allah, sedekah pembangunan dan lain-lain sekarang sudah nggak pakai gitu-gituan, langsung transfer, nggak usah banyak ngomong, dilihat buktinya ada resmi, semuanya kirim jebret ya Rob iki ganjarane tak gawe iki selesai. Aku sing heran kadang-kadang aku sing dikei, Beb tolong ya pahalanya ini buat bapak. Loh aku Gusti Allah. Sampean ngirimo ngomong ya Allah iki gawe mbasku, iki gawe bapakku, iki gawe ibuku. Wis. Lah masuk saya yang disuruh ngatur pahalanya. Ya mungkin itu karena awam saja. Mestinya nggak perlu sudah transfer niato gawe iki tak gawe iki dadi kabeh wis. Makanya sebaik-baiknya sedekah itu yang disembunyikan. Koncomu gak duwe pulsa, moro-moro mbok kirimi pulsa 10.000. Tung, duh, kok ndirek duit 10.000. Kamu diam aja. Kok iso ya? Moro-moro nok pulsa pelbu. Enggak jelas, sampean diam dan itu enggak bisa diketahui siapa yang ngirim enggak tahu. Atau sampean beli pulsa 10.000 kirimno nang nomere koncoku iki lho. Itu sedekah sembunyi sudah. Apa meneh lek kancamu seneng ngrungokno pengajian. Nggih. Waduh, ngirim-ngirim kebaikan. Oh, oleh ganjaran akeh sampean. Tapi lek sing seneng hoax iso dikirimi pulsa iku. Nggih, ngerugekno sampean niku. Ini kabar-kabar gak jelas blas. Nggih. Kemudian orang-orang soleh itu hadirin, para solihin biasanya sedekahnya itu diketahui kalau sudah meninggal. Ini pun sedo baru orang tahu. Oh, tibae. Tapi ganjaran wis mlebu kabeh. Kalau diketahui di dunia, ganjarannya setengah-setengah. Kalau memang betul-betul ikhlas ya Allah terima, kalau enggak wallahu a'lam. Nih. Makanya sing hati-hati. Saya ingatkan sedekah tadi itu, okay. Yang kedua, sedekah yang paling gak ikhlas itu sedekah calon-calon bupati. Nek sik calon bupati, calon wali kota, calon gubernur sedekah wis gak ikhlas belas. Cobaanlah, nek sik calon-calon ngene sedekahe masyaallah, tapi lek wis dadi lali kabeh. Wis gak tau sedekah maneh. Nah niki sedekah seperti itu sedekah li ajli dunia, untuk urusan duniawi, bukan untuk urusan akhirat. Saya pernah di Sulawesi, di Kendari, saya masih ingat di Kendari. Ono masjid karpete iku lho ilang. Tak takoni, Pak Mir, iki sing nyolong karpet di gini masjid iki sapa? Mboten wonten sing nyolong, Beb, enggak ada yang nyuri. Lah kok bisa hilang? Ini calon gubernur bantu masjid, dikei karpet sak masjid. Mari ngono gagal gak situ ditarik maneh iki. Ono karpet masjid ditarik balik lho hadirin. Itu terjadi, wong saya lihat sendiri kok. Ya waktu saya diundang Kendari itu Sulawesi mana itu? Tengah. Kemudian
wasaumu junnah minan nar. Dan puasa itu tameng dari neraka. Orang yang gemar puasa itu insya Allah masuk surga. Sebab apa? Sebab Allah ini sudah nyiapkan pintunya buat mereka. Di surga ada satu pintu khusus buat orang-orang ahli puasa. Namanya apa? Rayyan. Rayyan itu pintu. Makanya pintu ini wis disiapno. Iki pintune wong-wong sing ahli poso iki. Masya Allah. Makanya as-saumu junnah. Puasa ini tameng. Tameng dari apa? Orang yang gemar puasa, insya Allah nafsu untuk maksiatnya berkurang. Makanya orang-orang anak-anak muda yang belum sanggup menikah, kata Rasulullah apa? Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Rabio, para pemuda nikah. Karena nikah itu menjaga mata dan kemaluan dari berbuat kemaksiatan. Tapi kalau masih belum mampu nikah, maka perbanyaklah puasa, karena puasa itu tameng dari perbuatan zina. Nih. Kita ini kalau mau terjaga dari maksiat, selain kita sholat, kita lakukan puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis. Saya ingat orang-orang yang puasa Senin Kemis itu, amalan-amalannya itu Masya Allah hadirin. Kayak bekas presiden kita itu, siapa? Pak Habibie itu. Itu saya dengar dari orang dekatnya dia, nggak pernah ninggal Senin Kemis. Makanya Masya Allah. Makanya lek kula dadi presiden ya. Kok gak percaya sih lah dadi presiden. Nah aku dadi presiden wajib, menteri, polisi, pokoknya pegawai negeri wajib Senin Kemis poso. Engko lak gak nafsu korupsi. Nggih. Tapi lek wis salate gak karu-karuan, posone gak karu-karuan, waduh nafsunya bergejolak, cinta dunianya berlebihan, iku korupsi rono, korupsi rene. Winginane wis menteri korupsi, mandino iki menteri korupsi, waduh rek, ya apa iki negara. Nggih. Wis didongakno tok mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Tapi alhamdulillah berita itu membuat kita senang dengan juga memberita bahagia, juga susah. Susahnya ya memang kok ono ya menteri korupsi. Senenge ya alhamdulillah berarti masih ada orang-orang yang menangkap orang-orang berbuat buruk. Sing medeni lek gak ketara blas, gak ono sing korupsi. Ben ketemu dikek dhuwit gak sida. Itu sing bahaya. Ya. Berarti alhamdulillah sudah ada tegak dalam hukum di negeri ini. Mungkin-mungkin dijogo oleh Allah. Amin ya rabbal. As-saumu junnah. Wis pokoke wong iku hadirin, yang menyebabkan kebanyakan orang maksiat itu adalah hawa nafsu. Lah hawa nafsu ini paling tepat dan paling baik cara menginjaknya adalah dengan mujahadah dan Aku suara narik cilik jerit-jerit itu terus terang bikin saya ya. Sampai nanti mang lali aku. Jadi kalau kita ingin menginjak hawa nafsu, paling tepat adalah dengan mujahadah, dan mujahadah adalah apa? Dengan kita puasa. Nih, puasa itu paling tepat sudah. Wong ate lapo-lapo poso itu lemes. Ya. Maka daripada itu junnah. Nah, puasa lakukanlah dengan sembunyi.
Karena ba'dhus sholihin sampai mulutnya ini dikasih air supaya nggak kelihatan kalau dia puasa. Ya. Tapi kalau puasa Senin Kemis atau puasa Daud yang tiap hari puasa tiap hari tidak, atau puasa dahar ini paling hebat, bendino poso. Hukumnya kalau nggak mampu makruh atau bisa jadi haram, tapi kalau mampu nggak masalah. Ada namanya shaumud dahar. Puasa ini kan macam-macam hadirin. Yang wajib sama yang sunnah. Wajib puasa apa? Ramadan. Yang sunnah dibagi. Ada yang setahun sekali, Muharram, nisfu Sya'ban, dan lain itu setahun sekali. Ada yang per bulan sekali, Ayyamul Bid, Ayyamus Sud. Ada yang per minggu, Senin sama Kemis itu per minggu. Nah, ketika kita menjalankan puasa sunnah, ini sebaiknya sembunyi-sembunyi, jangan cerita. Ada satu riwayat disebutkan dalam kitab, gara-gara menceritakan puasanya entek kabeh posone ganjarane. Lah emana? Ceritanya begini. Ada penjual buah. Penjual apa? Buah. Di mana penjual buah ini jual buah di pasar, datang satu customer, pembelinya iki kemaruk gak tau poso-poso. Mulai gak tau poso-poso lah ngeruweti ya. Anak kita kalau nggak pernah puasa terus puasa, kate buka lah ruwet tau kemarin. Kan gak tau poso. Jadi sik kemaruk, bingung poso loh, aku ini poso loh. Ya, itu kan anak kecil kan gitu. Lah ini ceritanya ada satu orang nggak pernah puasa terus puasa. Gaya tok ngono mentang-mentang poso. Poso Senin Kemis. Akhirnya ketika beli buah ngertak nang penjual buah, "Pak, tolong cepetan po dhisikno aku iki poso." Nggih. Mestinya kan ndak perlu ngomong aku iki poso. Cuman maksudnya dia supaya disegerakan. Si penjual buah ini gregetan delok iki. Iya ya Pak, sabar. Juali lagi, "Pak, cepetan po, aku poso iki lho." Akhirnya penjual buah ndak kuat hadirin. Kon iki kemaruk poso sik 2 dina gaya tok. Aku Senin Kemis 30 tahun gak ruwet kayak kon. Begitu dia ngomong seperti itu, habatot a'malu. Semua amal puasa 30 tahun hancur lebur hadirin. Pahalanya semuanya dihilangkan oleh Allah. Olah eman. Enggak perlu. Saya kadang-kadang ya apa ndelok wong-wong lek cerita mbek aku, "Habib, saya ini Senin Kemis sudah 20 tahun lho, Bib." Wis takok lho sapa? Terus lapor mbak aku itu terus tak terima ganjaranmu. Gak perlu nyeritakan bangun malam, gak perlu nyeritakan Senin Kemis, gak perlu. Aku gak paham, wong itu cerita itu maksudnya apa? Apa mau dilihat bahwa dirinya baik? Lah kan mana? Satu perbuatan baik itu gak perlu sudah, kecuali kalau memang itu sesuatu yang wajib kayak sholat. Aku mang teko masjid, sembahyang jamaah di masjid, sembahyang isya, wis gak apa-apa, gak ono riyae lek iku. Tapi kalau kayak bangun malam, zakat juga begitu tadi. Zakat hadirin yang wajib gak apa-apa depan orang. Sampean kalau perlu zakatnya sampean ada 50 juta, buat di depan rumah, bagi-bagikan gak apa-apa. Wah, riya, ndak ada riya, itu wajib, apa sing diriyakno. Nek sunnah baru jangan. Kecuali li ajli dakwah, untuk dakwah depan orang. Ya, untuk agar mereka orang-orang miskin tadi itu kita tarik ke majelis, kita tarik ke dakwah, ya itu enggak masalah, santunan-santunan dan lain-lain. Tapi kalau amal ibadah yang namanya sedekah sembunyikan, kemudian puasa sembunyikan, yang sunnah sembunyikan. Kalau yang wajib wis gak usah disembunyi, wong ro kabeh arek Ramadan awake dhewe poso iki. Justru lu kon mokel iku lho sing ngitno. Ojo ngarepe wong rokokan ngene.
Tak dongakno wong sing poso-poso sing wayahe poso-poso rokok andek dalan tak dongakno rokoke kwalik mari ngono. Nggih. Cek lambene kobong. Gregeten kula niki. Kenapa enggak malu? Kon gak rokok, kon gak poso gak apa-apa urusanmu mbek Gusti Allah. Saya juga enggak ngurusi kok sampean poso bagak gak ngurus. Tapi jangan terus di depan orang rokokan. Aduh rek, gak izin kok. Kita mau marah sama orang kafir gimana muslimnya dewe kayak ngono. Tapi sekarang ini hadirin, saya masih ingat diceritani kali Gus Wahid. Mbok cerita iki gak apa bener apa guyon. Jarine hati-hati lho Beb. Jamaah sampean Aridwan aku tahu ketok awan-awan rokokan. Nggih. Jadi aku pas metu teko kampung dipikir gak ono aku. Rokokan. Begitu kepapak langsung diempet. Beluke diempet. Lho sampean kok ora lho beluke diempet, metu teko kuping jare itu. Lah masamu Donald bebek. Nggih. Jangan hadirin. Wis kon nate gak poso sak karepmu. Tapi sembunyikan, hargai orang yang puasa. Hargai orang yang puasa. Nih. Ojo terus aku sing mulai bingung maneh ya, bingung maneh. Ana wong muslim lho ya. Awan-awan Ramadan buka warung, iki gak beres iki. Gak waras apa gak beres ya? Gak mungkin, gak masuk akal ini. Siang-siang jangan hadirin. Loh, kan anu Habib yang saya jual itu kan yang musafir. Musafir apa mukafir? Musafir dari mana? Gak usah musafir, gak usah apa. Tutup, mari maghrib buka. Kon kok piro seuntung mulai dibanding kon murkane Gusti Allah kon. Ulama sependapat, Anda siang-siang juali orang kafir, orang Nasrani, orang non-muslim, orang Yahudi, orang Hindu Buddha di waktu siang Ramadan haram hukumnya. Bukan mereka mereka nggak wajib, tapi sampean i'anah membantu orang untuk tidak puasa itu sudah nggak boleh. Tak elingno. Siapapun Anda, apapun background Anda, sakarepmu, tapi saya ingatkan, kalau punya warung jangan buka di siang Ramadan, hargai umat Islam yang puasa. Jangan Anda katakan, ayo aku petakok. Nek ana wong muslim gak poso mokel, mbok doli apa gak? Ojo goro kon. Ya mbok doli sementing oleh duit kon. Jangan alasan cuma buat orang kafir, cuma buat orang non muslim wis gak percaya aku. Kadang-kadang sing kayak ngono yang nang masjid Istiqomah, tapi jelas-jelasan buka kemaksiatan. Makanya coba hadirin dipikir, kalau Anda ini mau taat jangan setengah-setengah. Urusan A taat, urusan B nggak taat, nggak bener. Nih, tutup, saya ingatkan, Ramadan tutup kecuali yang bisa dibawa pulang. Tidak terima jual di situ, dibawa pulang, monggo. Karena kita nggak diwajibkan untuk tanya, iki mbok pangan kapan? Sak durunge maghrib apa sakwise maghrib? Gak usah takon, karena kita nggak tanya gitu, pokoknya dibawa dodol keripik, dodol oleh-oleh, nggak masalah itu. Jual air nggak masalah. Nih, tapi kalau dia buka di situ, dodolan bakso, dodolan tahu campur, hati-hati Ramadan, tak elingno. Piro untungmu nek dibandingno murkane Gusti Allah gak sebanding. Nyesel nanti. Lah terus gimana Beb? Buka ba'dal maghrib. Nih, buka habis maghrib. Insya Allah barokah. Saya lihat orang-orang yang punya warung tutup pagi, bukanya sore jam 5 mau maghrib sampai malam itu sampai jam 10 jam, tetap rezekinya gak kurang hadirin. Gak berkurang, gak terus Ramadan terus enggak. Tetap. Makanya saya ingatin seperti itu. Wasaumu junnatun minan nar wasomtu afdol. Yang terakhir, wal jihad, jihad fisabilillah. Panggilan jihad apabila datang,
itu adalah sinamuddin. Sinamuddin ini ya perisainya agama. Kekuatan kita dengan kita berjihad. Jihad ini macam-macam. Jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jihad itu bisa yang pertama dengan harta. Apa jihad dengan harta? Ya wis bangun pesantren, bangun madrasah, bangun kabeh niku jihad fisabilillah. Atau sampean jihad niku nukokno ustad sepeda motor iku jihad. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Wong sing nyiapno senjata gawe wong jihad iku padha mbek wong jihad. Sampeyan tingali ana ustad TPQ, sepeda motor elek tukokno sepeda motor sing apik. Iku sampeyan berarti jihad fisabilillah. Nggih. Apa enggak malu punya mobil 3, siji metu, siji diumbah. Ditokno diumbah tok balik maneh, ditokno diumbah tok balik maneh. Ana ustad tanggane sepeda motor ya Allah. Nih. Yang sudah sakratul maut. Iso berangkat, iso gak. Apa enggak malu sama Allah? Makanya tak elingno, jihad itu dengan harta dan dengan nyawa. Lah kalau dengan nyawa, jihad ini saya kasih tahu, jihad itu yang pertama sama orang kafir, ya, eling-eling ya. Jihad itu sama orang kafir. Makanya sampean nek umpama ini didu jihad padha mbek wong muslim, padha-padha takbire sepercuma. Iku duduk jihad, ana sing gak beres iku. Di Irak, di Libya, di Suriah, orang semua ngaku jihad. Mana ada jihad muslim mbek muslim? Sing siji Allahu Akbar, sing siji Allahu Akbar lah. Mungkin bughah ya, tapi kalau jihad tidak. Ya. Ya, jihad kepada orang kafir tidak. Makanya sampean saya ingetin. Jangan mudah terprovokasi untuk kita perang sesama umat Islam. Hati-hati. Pikir. Kanjeng Nabi ku jihad ambek wong kafir, Abu Lahab, Abu Jahal. Lah saiki wonge padha ngomong Allahu Akbar mbek aku, mosok aku perang. Terus apakah aku ini jihad? Apa aku masuk surga kalau mati? Coba dipikir hadirin. Makanya kata Rasulullah, la tarji'u min ba'di kufaron, wala fi riwayah dulalan. Ya, yadribu ba'dakum riqaba ba'd. Jangan setelah aku tinggal kalian nanti kembali seperti orang-orang kafir, orang-orang sesat, saling potong dan saling tebas leher satu dengan yang lainnya. Sama Rasulullah sudah diingetin.